Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wa syukru ala ni'matillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni wazira li. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amiddana bi asrariha. Bismillahirrahmanirrahim. Insanun man ro'a fil manami sahson wahidan min bani adam majhulan la ya'rifuhu fil yakzoh. Alhamdulillah, kembali lagi di channel saya tentang tafsir mimpi, yaitu di sini sesuai pandangan Islam ya. Ada kitabnya, bukan karang-karangan. Ya, bukan akal-akalan, tapi ada kitabnya. Nah, kitab di sini yang saya bacakan kitab Mu'jam Tafsiril Ahlam yang dikarang oleh Syekh Ibnu Sirin dan Syekh Abdul Ghani An-Nabilisi. Ya, saya salah nulis itu, An-Nabalusi itu ya. Tapi malah ya An-Nabalusi itu tulisannya, tapi padahal ini Syekh An-Nabilisi. Nah, kemarin ada yang bertanya tentang mimpi ya di komentar. Mimpi bertemu dengan dua orang yang tidak dikenal ya. Terus apa itu? Saya lupa nanyanya kayak gimana ya. Pokoknya ini pahamin aja ya. Pahamin aja, mungkin diantara kalian juga yang melihat penjelasan tentang mimpi ini melihat orang, satu orang, dua orang, tiga orang yang dikenal atau tidak dikenal, mungkin ada yang sama. Kita langsung saja di sini di dalam kitab Mu'jam Tafsiril Ahlam. Insanun, mimpi melihat manusia. Man ro'a fil manami sahson wahidan min bani adama majhulan. Barang siapa yang bermimpi sahson wahidan, melihat seseorang yang jumlahnya satu orang, min bani adam, dari golongan bangsa Adam, bangsa manusia, majhulan, yang satu orang itu tidak kita kenal, layarifu di situ ya, tidak kenal si pemimpi itu sama orang yang di dalam mimpi. Wala yusbihuhu, dan tidak ada penyerupaan sama sekali, tidak ada kemiripan gitu. Ya, tidak ada kemiripan dari orang yang dia kenal. Ini benar-benar tidak kenal. Nah, parubama kana truyatuhu tilkan nasamata nafsahu lati biha arahullahu ta'ala. Terkadang mimpi tersebut menandakan kepada hembusan napasnya itu si pemimpi. Jadi terkadang mimpi tersebut menandakan terhadap hembusan napasnya itu si pemimpi, alati biha arahullahu ta'ala, yang Allah perlihatkan hembusan napas si pemimpi itu di dalam mimpi. Nah, paham bukan? Belum? Saya juga belum paham. Nah, di sini di bawahnya dijelaskan, fa in ra'atil kana samata taf'alu khairon rubama kana fa'iluhu. Apabila bermimpi melihat seseorang gitu ya, satu orang yang tidak kita kenal melakukan kebagusan, itu orang melakukan kebaikan, rubama kana fa'iluhu, maka mimpi tersebut terkadang menandakan si pemimpi itu akan melakukan kebagusan atau kebaikan ya. Wa in ra'a fil manami taf'alu saron kana huwa murtakibuhu. Dan apabila sebaliknya mimpi bertemu satu orang yang tidak kita kenal melakukan kejelekan,
Karena huwa murtakibuhu, maka mimpi tersebut menandakan bahwa si pemimpi itu akan menyusun-nyusun kejelekannya, dosanya gitu ya. Terus waruba makanal wahidu hadahu lazi yantahi ilaihi rizquhu au ajaluhu. Terkadang mimpi melihat satu orang yang tidak kita kenal, hadahu itu menandakan batasnya rizki atau ajalnya itu si pemimpi. Terkadang mimpi melihat orang yang jumlahnya satu orang yang tidak kita kenal, itu terkadang menandakan akan habis atau menandakan ujungnya gimana ya, menandakan batas rizkinya atau ajalnya itu si orang. Jadi akan berakhir gitu ya, rizki atau ajalnya itu akan berakhir. Bentar lagi mati gitu ya, meninggal. Terus wa in ra'a asnaini fa in kana khaifan amana. Tadi yang di atas mimpi bertemu satu orang. Nah, ini yang bawah sekarang mimpi bertemu dengan dua orang yang tidak kita kenal. Fa in kana khaifan amana. Ini kembali lagi kepada si pemimpi. Ya, apabila si pemimpi ini ya mimpi bertemu dengan dua orang yang tidak dikenal, apabila si pemimpi ini dengan memang keadaannya dia lagi takut ya, dihantui dengan rasa takut. Takut apa aja itu mah? Takut dikejar hutang, takut ketemu musuh, takut apalah. Alamana, maka mimpi tersebut menandakan bahwa si pemimpi itu akan selamat dari apa yang dia takuti. Wa in ra'a salasatan, apabila bermimpi melihat tiga orang yang tidak kita kenal, fa inna zalika dalilun alal wara'i min irtikabil maharimi, maka mimpi tersebut menandakan bahwa dia si pemimpi akan menjaga min irtikabil maharim, dari menyusun-nyusun apa yang dosa yang diharamkan. Ya, maksudnya yang diharamkan itu dosa ya. Jadi menandakan bahwa si pemimpi itu akan waro'i ya, menjaga dari dosa yang dia susun-susun terus-terusan. Nauzubillah. Terus waman ro'a rojulan yarifuhu, dan sekarang tadi yang di atas yang tidak dikenal, yang sekarang waman ro'a rojulan yarifuhu, yang kita kenal. Barang siapa yang bermimpi melihat satu orang laki-laki, yarifuhu, yang kita kenal laki-laki itu. Nah, kesini nih. Nah, kesini ya. Dalat tadi apa itu? Oh, nunclok. Maaf, nunclok. Tahu nunclok? Kelewat ya. Wa man ra'a rajulan yarifuhu, barang siapa yang bermimpi melihat seorang laki-laki, yarifuhu, yang kita kenal, dalat ru'yahu ala annahu ya'khuzu minhu, maka mimpi tersebut menandakan bahwa si pemimpi itu akan mengambil dari apa yang dimiliki oleh si laki-laki itu. Barang yang dia miliki ya, barang yang dimiliki oleh si laki-laki yang kita kenal itu di dalam mimpi. Au min sibhi hisai'an, atau dia akan mengambil apa-apa yang diserupa, yang menyamakan ya, yang sama dengan si laki-laki itu ya, atau dia akan mengambil suatu perkara min sibihi, dari apa yang menyerupai si laki-laki itu yang di dalam mimpi yang kita kenal ya. Contoh, kalau kita mimpi melihat satu orang laki-laki, dia memiliki jam, contohnya gitu ya. Nah, kita akan
mengambil jam itu. Terus waman ro'a ka'anahu akhoza min husai'an, barang siapa yang bermimpi ka'anahu akhoza min husai'an, seakan-akan si pemimpi itu mengambil suatu perkara dari si laki-laki yang kita kenal di dalam mimpi. Yang suatu perkara itu yuhibuhu, yang dia sukai gitu, benda yang dia sukai, benda yang disukai oleh si laki-laki di dalam mimpi itu ya. Nala minhu mayu amiluhu, maka mimpi tersebut menandakan bahwa si pemimpi itu akan memperoleh minhu, dari si laki-laki yang kita kenal di dalam mimpi, mayu amiluhu, apa-apa yang dia angan-angankan gitu ya. Jadi kesimpulannya, barang siapa yang bermimpi, di dalam mimpi kita itu seakan-akan kita mengambil suatu perkara yang disukai oleh orang itu gitu ya. Maka mimpi tersebut menandakan bahwa kita akan memperoleh apa-apa yang kita angan-angan dari siapa, minhu, melalui si laki-laki itu gitu ya, melalui orang yang kita impikan itu. Itu pun ingkana min ahli wilayah, apabila kita itu memang ahli gitu, mampu bidangnya kita di wilayah itu yang kita angankan, yang kita cita-citakan. Ya kalau enggak bakalan terjadi angan-angannya gitu ya. Contoh kita sekolah SD aja enggak, kita punya cita-cita pengen jadi presiden. Nah itu ya itu enggak min ahli wilayah, bukan ahli wilayah gitu ya. Kita bukan bidangnya, nggak cocok gitu. Waro aka'anahu akhoza minhu komison jadidan, dan barang siapa yang bermimpi seakan-akan kita mengambil baju baru dari minhu, dari si laki-laki yang kita mimpikan itu. Painahu, nah baru ke sini nih. Painahu yuwalihi, maka mimpi tersebut menandakan bahwa kita akan mengurus itu si laki-laki yang kita impikan. Fa inna khaza minhu habalan, barang siapa yang bermimpi mengambil tambang minhu, dari si laki-laki yang kita mimpikan, fa innahu uhida, maka mimpi tersebut menandakan bahwa si pemimpi itu akan diikat oleh janji atau akan memiliki perjanjian ya, diikat janji. Mimpi tersebut menandakan akan ada perjanjian di antara si pemimpi dan laki-laki yang kita mimpikan. Fa in ra'aka annahu akhaza minhu malan, barang siapa yang bermimpi seakan-akan kita mengambil harta dari si laki-laki itu yang di dalam mimpi. Fa innahu ya'asu minhu, maka mimpi tersebut menandakan bahwa akan putus persahabatannya, pertemanannya akan putus. Wa yaqau bainahuma adawatun wa baghdhu, dan akan terjadi permusuhan dan kemarahan. Wal marufu, dan mimpi seseorang yang kita kenal, mingkuli adamin, dari golongan bangsa Adam, fa innahu dalun ala nafsi au jinsihi au siwihi au baladihi au sonatihi. Nah itu udah dijelasin ya. Kita langsung saja. Paman ro'a insanan ma'rufan, barang siapa yang bermimpi melihat manusia yang kita kenal, intaqala zalikal insana ila rutbatin aliyatin, yang berpindah kedudukannya si manusia yang kita kenal ini berpindah kedudukannya ila rutbatin aliyah, kepada martabat yang tinggi. Jadi kita tahu di dalam mimpi itu ya, kita bertemu dengan orang yang kita kenal, kita tahu orang itu di dalam mimpi dia pengangguran. Kenapa di dalam mimpi kita itu yang orang itu yang pengangguran di dalam mimpi mah menjadi pengusaha sukses gitu ya contohnya. Au kana zarut batin aliyah, atau dia memiliki pangkat yang tinggi padahal dia kenyataannya di
kenyataannya dia pengangguran, tapi kenapa di mimpinya dia mempunyai martabat yang tinggi. In hato qadruhu, maka mimpi tersebut menandakan akan turun derajatnya itu si pemimpi, bukan yang diimpikannya, tapi si pemimpi ini akan turun derajatnya, kelebur, hancur derajatnya, kedudukannya itu hancur. Au nujilat bihi afatun, atau akan turun pancabahya kepada si pemimpi itu akan turun pancabahya kepada si pemimpi itu. Paina zalika yadulu ala nuzulil khairi awisari bihi kamaroa, maka sesungguhnya yang disebutkan tadi dari awal tentang mimpi bertemu dengan satu orang, dua orang, tiga orang yang dikenal atau yang tidak dikenal, itu menandakan akan turunnya kebagusan, awisari atau kejelekan kepada itu si pemimpi, kamaroas sebagaimana yang dimimpikan oleh si pemimpi itu. Nah, itulah wayakunu zalika masalan bimasal, perumpamaan soal mimpi dengan perumpamaan yang lain. Nah, itu udahlah. Ini mah penjelasan. Ke bawahnya penjelasan. Yang rincinya mah udah. Gitu, yang bawahnya mah secara global. Nah, itulah, kurang lebihnya mohon dimaaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.